Dugaan ijazah palsu Jokowi makin menguat. Warna logo UGM meragukan. Skripsi beliau itu disahkan pada tanggal 11 November 1985. Sementara nih bre, ijazah beliau sudah dibuat dan ditandatangan pada tanggal 5 November 1985. Halo semua, kembali lagi bersama kami TNT, seorang titisan netizen yang akan mewakili seluruh kemarahan dan emosi kalian semua pada sosial media. Dan bagaimana hari-hari Anda selama libur lebaran ini? Apakah THR Anda lancar, bre? Atau jangan-jangan tahun ini Anda tidak dapat THR? Kesian. Canda, bre, canda. Ya, buat teman-teman semua yang masih belum dapat THR tahun ini, semoga dilancarkan rezekinya, semoga dilancarkan usahanya, agar bisa melewati proses kehidupan yang sudah mulai gila ini. Dunia bukan buat kita makin waras, bre. Bukan. Malah buat kita makin gila. Anyway, buat lulu semua yang masih belum tahu, belakangan ini terdapat sebuah pemberitaan yang beredar di sosial media mengenai ijazah palsu milik mantan presiden kita, Joko Widodo. Nih bre. Dugaan ijazah palsu Jokowi makin menguat. Warna logo UGM meragukan. Well, pemberitaan ini sendiri masih berupa dugaan saja, bre. Masih berupa dugaan saja. Masih belum terbukti 100% valid. Akan tetapi, meskipun masih berupa dugaan saja, sudah banyak sekali bukti yang menguatkan bahwa ijazah beliau adalah palsu. Salah satunya ialah bukti pengesahan skripsi beliau yang jatuh pada tanggal 11 November 1985. Lu bisa lihat aja. Di sini memang tertulis jelas bahwa skripsi beliau itu disahkan pada tanggal 11 November 1985. Tidak ada hal yang mencurigakan di situ, tidak ada hal yang aneh-aneh di situ. Akan tetapi, kita semua tahu kalau sebelum ijazah diberikan kepada mahasiswa dan ditandatangan, itu diperlukan proses pengesahan skripsi terlebih dahulu. Jadi, pengesahan skripsi dahulu, baru tanda tangan ijazah. Begitulah prosedurnya. Nah, yang jadi masalahnya di sini, bre, skripsi beliau itu disahkan pada tanggal 11 November 1985. Sementara nih, bre, ijazah beliau sudah dibuat dan ditandatangan pada tanggal 5 November 1985. Lu bisa lihat aja. Di sini memang tertulis jelas bahwa ijazah tersebut memang ditandatangan pada tanggal 5 November 1985. Gua nggak tahu apa yang terjadi. Gua nggak tahu apakah mereka salah tulis tanggal atau bagaimana. Tapi yang jelas, memang ijazah tersebut ditandatangan sebelum pengesahan skripsi terjadi. Dan yang jadi pertanyaannya di sini, bre, bagaimana bisa ijazah tersebut sudah ditandatangan sementara skripsinya belum disahkan? Bagaimana bisa, bre? Kampus sekelas UGM saja bisa seperti ini, apalagi kampus-kampus lain. Dan selain daripada bukti tersebut, terdapat beberapa bukti lainnya yang juga menguatkan bahwa ijazah UGM yang beliau punya itu palsu. Nih bre. Rismond, selaku mantan dosen Universitas Mataram, Indonesia, menyampaikan argumen bahwa lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi menggunakan font Times New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Jokowi diketahui lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 1985. Argumen itu pun kembali menimbulkan kericuhan. Ya, di sini bre, si dosen-dosen ini
mengatakan bahwa font Times New Roman yang biasanya kita gunakan untuk nulis skripsi itu, yang biasanya kita gunakan untuk menulis naskah, itu belum ada pada tahun 1980-an hingga 1990-an. Akan tetapi, apabila kita search di Google, tahun berapa sih Times New Roman itu dirancang? Itu muncul sebuah penjelasan yang menjelaskan bahwa Times New Roman dirancang pada tahun 1931 dan sudah digunakan di surat kabar pada tahun 1932. Dan yang membuat argumen dari si mantan dosen-dosen ini menjadi kurang valid, ya dikarenakan bisa saja orang-orang pada zaman tersebut menggunakan mesin cetak untuk mencetak ijazahnya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan argumen gua ini, itu semakin dikuatkan lagi dengan adanya bantahan yang dikeluarkan langsung oleh pihak UGM sendiri. Nih bre. Menanggapi tuduhan tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menegaskan bahwa informasi yang disampaikan Rismond adalah menyesatkan. Ia menjelaskan, pada 1985 sudah umum bagi mahasiswa untuk menggunakan font seperti Times New Roman untuk mencetak sampul skripsi mereka di percetakan yang ada di sekitar kampus. Ya, tanggapan dari pihak UGM ini sendiri memiliki dasar yang kuat, memiliki dasar yang teguh, dikarenakan font Times New Roman itu sendiri sudah banyak digunakan di tahun 1932. Kalau 1932 saja sudah banyak digunakan, apalagi 1985. Sudah umum lah itu, sudah umum digunakan bagi mahasiswa, itu sudah umum lah di tahun-tahun tersebut. Udah pasti umum. Menurut dia, percetakan seperti Prima dan Sanur sudah beroperasi dan menyediakan jasa cetak untuk mahasiswa. Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan, karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM. Kata Sigit, Jumat 21 Maret 2025. Ya, sampai di sini gua kembalikan ke lulu semua. Apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Karena gua sendiri itu bingung. Mau dibilang asli nggak bisa, mau dibilang palsu juga nggak bisa. Semua memiliki argumen dan bantahannya masing-masing, Kita nggak bisa langsung ngejudge dia ini bersalah, dia ini palsu, tangkap sini. Nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Anyway, pembahasan kita cukup sampai di sini saja. Karena perkaranya sendiri serasa tergantung, tanpa adanya sebuah kejelasan yang jelas apakah ijazah beliau asli atau palsu. Yang tahu ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, itu hanya Tuhan atau Pak Jokowi sendiri. Nih ya bre, perkara ini sendiri tidak akan pernah selesai sampai Pak Jokowi bilang ijazah saya palsu, ijazah saya asli. Ya, gak akan pernah selesai sampai hal itu terjadi. Gak akan pernah selesai. Ya udah. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kami dari TNT undur diri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Gak jelas banget perkara.